semuanya, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Gimana nih, udah pada persiapan belum buat ibadah? Pakai baju yang rapi, dadan tipis-tipis juga nggak apa-apa loh guys. Dan jangan lupa persiapkan juga hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebelumnya aku mau ucapin dulu nih buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di ibadah hari ini, welcome home. Seneng banget untuk ibadah bersama dengan kalian hari ini. Nah, segera gabungin diri kalian guys dalam komunitas kami yang super duper kece, namanya adalah Connect Group. Buat kalian yang pengen tahu informasi lebih lanjut tentang Connect Group atau kegiatan gereja kita, boleh untuk follow akun Instagram kami dengan nama GMS Semarang, atau juga bisa subscribe di YouTube channel kami dengan nama GMS Semarang. Nah, kalau udah pada siap untuk ibadah, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Bapa, hari ini kalau kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu, kami haus dan lapar Tuhan untuk Kau penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Dan kami siap untuk melakukan ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah guys. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Army of God. Mari bersama-sama kita hari mengapi-apikan diri di dalam hadirat Tuhan. Amin. Come on. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa, yang merintangi. Angkat tanganmu, mengapi-apikan diri seperti tak menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sama-sama katakan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan, mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Kami mau mengapi-apikan diri,
bernafas memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Amin. Mari bersama-sama kita melompat. Satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, Mari bersama, kita melompat, satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat, jump, 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 jump. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sama-sama katakan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang sekali lagi, biar segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Sama-sama sorakan Jesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Saat kami menyembah-Mu, di situ ada hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sambil angkat kedua tangan kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan terjadi hari ini. Di dalam nama-Mu ada kemenangan Tuhan. Sama-sama katakan lagi dari awal, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tata suci-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
Katakan Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan itu Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Katakan lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini saat kami menyembah-Mu. Di situ ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini. Nyanyikan dengan iman dimanapun kita berada. Ada kuasa Tuhan yang tak terbatas hari ini memenuhi tempat di mana kita memuji Dia. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan nada yang lebih tinggi lagi, mari sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di kemenangan, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Aku percaya bahwa hadirat Tuhan melawat kita dimanapun kita berada. Dan aku juga percaya kuasa Tuhan gak terbatas oleh apapun juga. Teman-teman, aku mau membacakan beberapa kesaksian dari Army of God. Yang pertama ada dari Kezia. Di masa harus sekolah online banyak perjuangannya. Mulai dari mendaftar sekolah, ada sistem berlomba-lomba untuk daftar SMK. Dan juga tes untuk masuk bisa kelas unggulan. Proses demi proses saya jalani bersama dengan Tuhan.
Dari merasa nggak mampu, sampai minder dan juga nggak pede. Tapi puji Tuhan, hasil keluar saya keterima di SMK yang saya inginkan, bahkan saya bisa masuk kelas unggulan. Wow, praise the Lord. Yang kedua ada dari Lani. Pandemi membuat pekerjaan orang tua sempat sepi. Saya sempat merasa cemas dan khawatir tentang biaya kuliah. Sewaktu itu ikut saat teduh Ko Philip. Ko Philip bilang kalau anak-anak muda nggak boleh khawatir sama studinya. Saya langsung mengimani itu. Singkat cerita, kampusku Unika ternyata buka beasiswa. Saya coba untuk daftar dan puji Tuhan diterima dan masalah UKP pun terselesaikan. Wow, berikan kemuliaan buat Tuhan kita guys. Buat kalian yang juga punya pergumulan dan rindu untuk didoakan, nggak usah sungkan untuk menghubungi kami di nomor 08222 3000 390. Kami rindu untuk bisa mendukung kalian secara doa. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke nomor rekening sebagai berikut, atau juga bisa dengan scan QR Code. Sebelum itu, yuk sama-sama kita berdoa guys. Tuhan, mengucap syukur buat berkat yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami ingin memberi dengan penuh ucapan syukur Bapa, biar apa yang kami berikan ini juga bisa dikelola dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, persiapkan hati, persiapkan juga tempat yang paling enak guys, karena sebentar lagi kita akan menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh PDP Ang Wicien, beliau adalah pendoa dari GMS Surabaya. Selamat menikmati hadirat Tuhan ya guys. Halo, Shalom, AOGers GMS Semarang. Bersyukur saya Wicien dari Departemen Doa Pusat bisa melayani setiap kalian, dimanapun kalian berada. Kita percaya bahwa sekalipun kita ibadah secara online, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan bisa bekerja, melawat kita, bahkan memakai hidup kita. Katakan amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan tema doa. Hanya 3 huruf, DOA. Ketahuilah bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Setiap kita tidak bisa menjalani hari-hari kita tanpa doa. Karena sesungguhnya doa itu apa sih? Hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu apa sih? Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu tidak mungkin setiap hari kita menjalani hidup kita sendiri tanpa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan firman yang lebih dalam lagi tentang doa siang hari ini. Saya tidak ingin hanya di permukaan saja apa itu doa yang sebagian besar kita udah tahu. Gitu kan. Tapi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang benar-benar berasal dari isi hati Tuhan. Nah, setiap kita dikatakan di dalam Matius 21 ayat 13, kita adalah rumah doa. Jadi apapun pelayanan kita, bahkan apapun jabatan kita di gereja, setiap kita, saya dan Anda, kita adalah orang-orang yang berdoa. Kita adalah rumah doa. Dan kita harus jadikan rumah doa dalam diri kita itu benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ada banyak ukupan yang kita naikkan lewat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Karena itu di Matius 21 ayat 13 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah doa? Dan kamu menjadikannya sarang penyamun. Musuh daripada rumah doa itu adalah sarang penyamun. Artinya apa? Kita harus jaga hidup kita yang adalah bait Allah itu sungguh-sungguh menjadi rumah doa. Jangan sampai terkamiri dengan apa yang dikatakan sarang penyamun. Itu bisa juga bicara tentang berhala, bisa juga bicara tentang kebiasaan buruk, karakter buruk yang tidak mau diubahkan, atau bicara tentang dosa. Jangan, kita harus menentukan hidup kita bahwa kita ini sungguh-sungguh adalah rumah doa. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah doa itu adalah komunikasi 2 arah antara kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, pastikan kita itu berkomunikasi 2 arah. Artinya begini, tidak hanya ketika kita berdoa, kita terus yang menyampaikan permohonan doa kita. Tuhan, aku berdoa untuk A. Tuhan, aku berdoa untuk B. Bahkan kita bawa list doa kita. Tidak. Tetapi ketika kita berdoa, ada waktunya untuk kita juga ambil waktu tenang. Untuk kita ingin mendengar suara dan tuntunan Tuhan. Kita tidak perlu buka ayatnya. Kita tahu seperti Maria di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38. Bagaimana ketika Yesus datang ke rumahnya, Maria mengambil posisi untuk duduk dekat kaki
Tuhan. Itulah posisi doa. Dan bukan hanya itu. Dan Maria terus mendengarkan perkataannya. Nah, ini yang penting. Seringkali kita orang percaya, kita berpikir bahwa doa itu ya cuma dari saya. Saya yang akan terus menaikkan permohonan doa. Tapi kita lupa, ada waktunya di dalam doa kita tenang dan membuka telinga kita untuk mendengar perkataan Tuhan. Kenapa? Ingat, kenapa manusia diciptakan? Karena Tuhan itu ingin memiliki rekan, sahabat untuk berkomunikasi. Karena itu kita harus ingat, dimanapun kita berada, ketika kita berdoa, khususnya ketika kita ada di kamar doa kita, Tuhan itu ingin berbicara kepada setiap kita. Saya masuk di poinnya, ada 2 macam doa yang seringkali ya ada dalam kehidupan kita. Yang pertama apa sih? Doa untuk diri sendiri. Wow, ini kita sering lakukan ya, kita bahkan bisa lakukan. Gitu ya. Jadi kita berdoa untuk diri kita sendiri atau kita berdoa untuk pergumulan. Tapi ini pun Tuhan pasti jawab. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan kalian hari-hari ini. Saya nggak pernah tahu, tapi Tuhan itu tahu. Dan Tuhan itu mau menjawab setiap seruan doa kita untuk pergumulan kita. Nah, beberapa waktu lalu saya diingatkan satu kebenaran firman Tuhan tentang Hana. Ya, kita buka di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 20. Kita lihat ya bagaimana Hana itu berdoa untuk pergumulannya. Berdoa untuk apa yang menjadi kebutuhannya. 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-10 sampai 20. Saya nggak buka semua, tapi intinya saja. Dikatakan di ayat 10 demikian. Dan dengan pedih hati, ia berdoa kepada Tuhan. Jadi Hana itu berdoa kepada Tuhan, minta apa sih? Minta anak kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Jadi dia menangis dengan pedih hati, ingin seorang anak gitu kan. Jadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu ayat 11, bukan hanya berdoa, Hana sampai bernasar kepada Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Lalu di ayat yang ke-12 kita lihat. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Lalu di ayat 13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, kenapa saya bacakan ayat-ayat ini? Kita lihat bagaimana ketika Hana berdoa untuk pergumulannya, dia tuh tidak berdoa setengah-setengah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan ingatkan. Yang saya lakukan waktu itu berdoa untuk pertobatan keluarga. Harus dengan segenap hati, sungguh-sungguh. Karena kita tahu satu kebenaran, selama kita berdoa, Tuhan itu pasti menjawab doa dan seruan kita. Lalu kita lihat ya, di ayat yang ke-19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Mereka itu siapa? Elkana dan Hana. Jadi Hana dengan suaminya, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Garis bawah itu. Artinya apa? Mereka membangun mezbah, bahkan di rumah pun mereka membangun mezbah doa. Ini sederhana ya, cuma ingin anak, tapi benar-benar bergumul dengan luar biasa. Dan kita lihat di ayat berikutnya, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Garis bawah itu. Setiap doa yang dinaikkan, Tuhan tuh ingat. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, oleh karena Hana itu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pergumulannya, bahkan untuk apa yang menjadi kerinduan hatinya memiliki anak laki-laki. Dikatakan ketika mereka sedang bersetubuh, Tuhan itu ingat kepadanya. Artinya Tuhan itu ingat kepada doanya Hana. Dan mujizat terjadi. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Katakan wow. Doa yang sederhana untuk pergumulan, Tuhan itu mendengar dan Tuhan menjawab. Akhirnya bukan hanya diberikan anak Samuel, tapi anak yang luar biasa yang memiliki jawatan seorang nabi. Jadi poin yang pertama apa sih? Ketika kita berdoa untuk pergumulan kita belajar dari Hana. Berdoa dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan menjawab
apa yang menjadi kerinduan hati kita. Bahkan kalau itu bicara tentang pergumulan kita. Seperti itu. Mungkin ada di antara kita, sekalipun kita anak muda, tapi kita mengalami struggle, pergumulan di area keuangan. Jangan takut. Angkat itu di hadapan Tuhan. Mungkin bukan keuanganmu pribadi, tapi keuangan keluargamu. Jujur, saya mengalami. Sejak saya awal bertobat sampai hari ini, saya melihat bagaimana keluarga saya itu diubahkan oleh Tuhan. Saya tidak sebut agama, tapi dulu saya seorang penyembah berhala. Dan saya menyadari seperti ada sebuah kutuk kemiskinan itu dalam keluarga saya. Dan itu seperti kekurangan, terus kekurangan. Tapi ajaibnya Tuhan, sejak saya bertobat mengenal Tuhan, itu seperti diubah 180 derajat. Dari kutuk diubah jadi berkat. Sampai saya berani berkata hari ini dan bersaksi, tidak pernah keluarga saya dibiarkan kekurangan. Bahkan pernah ya, ada satu waktu ini sederhana ya, papa saya bilang seperti ini, kepingin roti ya malam itu. Padahal cuman seperti itu, bukan berarti kita nggak bisa beli, bisa. Kita bisa beli, tapi cuman berkata kepingin roti. Tiba-tiba nggak lama, ada orang yang mengetuk pagar rumah kami dan memberikan roti. Wow, saya cuman berkata kepada orang tua saya, Tuhan itu hidup. Tuhan itu baik, Pak. Tuhan itu tahu, bahkan cuman kepingin roti aja Tuhan kasih. Nah dari sana itu sebenarnya Injil tentang Yesus sedang saya beritakan kepada orang tua saya. Supaya apa? Orang tua saya melihat ini bukan karena hoki, bukan. Tapi ini apa? Berkat Tuhan. Sekalipun cuma dalam bentuk roti. Jadi saya pun mengalami dalam keluarga. Dari keluarga yang selalu seperti ditekan dengan kutuk kemiskinan. Tiba-tiba Tuhan bahkan saya berani katakan bukan hanya berkecukupan, Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Sampai kita berkata Tuhan terima kasih. Jadi bukan berarti langsung jadi orang kaya. Bukan. Kelimpahan tuh bukan tentang bicara materi saja. Tetapi ada banyak berkat yang akhirnya tuh Tuhan kerjakan. Oleh karena itu kalau ada di antara kita yang sedang bergumul bahkan untuk keuangan keluarga kita, angkat di hadapan Tuhan, percaya Tuhan itu akan ubah. Kemiskinan itu menjadi kelimpahan. Katakan amin. Saya kok rasa ya ada di antara kita yang sedang mengalami ini. Angkat keluarga kita sama seperti yang saya lakukan beberapa tahun lalu. Dan akhirnya Tuhan itu menjawab doa dan kerinduan saya. Dan Anda akan melihat bagaimana lewat hidup Anda, orang tua Anda akan diberkati. Ada satu kesaksian sederhana. Saya itu dulu kalau sama orang tua, misal mau ke mall atau kemana, kita memakai sepeda motor ya. Ada 2 sepeda motor, jadi saya dengan adik saya, orang tua saya ya, papa sama mama. Pernah satu waktu pulang dari mall gitu ya, itu hampir hujan. Saya doa dalam hati, Tuhan tolong jangan hujan. Kalau saya sama adik saya itu nggak apa-apa. Tapi kasihan Tuhan, papa mama saya di depan, saya nggak tega gitu kan. Nah jujur sebenarnya, kalau saya ditanya sejak tahun berapa sih berdoa minta mobil untuk keluarga? Itu sejak tahun 2000 saya berdoa. Tapi ya saya nggak terus menuntut. Enggak, saya cuma percaya kok. Tuhan itu peduli dan segala sesuatu tuh ada waktunya Tuhan. Ya udah, saya cuma bergumul Tuhan, tolong jangan hujan. Itu aja, saya bahkan nggak kepikiran mobil. Tapi Tuhan tuh ajaib. Satu waktu mama saya bisa berkata demikian. Saya ingat ya itu di tahun berapa. Ayo kita mulai mencicil yuk beli mobil. Jujur. Secara keuangan itu berarti kita harus menyisihkan gitu kan. Tapi kalau mau dibilang nggak mungkin, sebenarnya nggak mungkin. Tapi nggak tahu kenapa ketika mama saya bilang seperti itu seperti suara Tuhan buat saya. Seperti begini loh, Wijen, mamamu aja yang belum kenal aku, imannya aja seperti itu. Kok kamu nggak percaya? Ayo dong, bisa pasti. Seperti ada dorongan. Ya udah, akhirnya apa yang kita lakukan? Saya dan keluarga punya prinsip tidak mau berhutang. Itu prinsip keluarga kita, tidak mau berhutang. Karena kita percaya kita bisa berusaha, disertai Tuhan, dan pasti kok Tuhan itu memberkati. Jadi akhirnya di bulan depannya saya dengan adik saya komitmen untuk menyisihkan sebagian dari berkat yang kita terima atau gaji yang kita terima. Dan kita tabung. Baru bulan pertama tabung, tiba-tiba di sore hari adik saya pulang ke rumah. Dan bilang kepada papa saya seperti ini, Pak, ini tiba-tiba diberi kabar sama bos di tempat kerja. Kenapa? Dipikir tentang kerjaan. Saya sekilas dengar karena saya pulang kantor kan cepat-cepat mau mandi dan lain sebagainya. Dia bilang, Pak, tiba-tiba tadi sebelum pulang kantor saya dipanggil bos saya. Dia bilang, sini, dengar-dengar kamu mau beli mobil ya buat keluarga. Duh,
kok tahu? Nah sebenarnya adik saya itu tidak ada maksud. Bahkan dia tidak mau pinjam ya uang dari bos saya. Dia tidak mau, saya sudah ingatkan tidak boleh. Itu prinsip keluarga kita. Tetapi dia itu tanya kepada anak bosnya. Kalau mau beli mobil yang harga sekian yang bagus apa ya? Nah ternyata anak bosnya ini cerita ke papanya. Nah tiba-tiba sore itu dipanggil dan adik saya itu diberitahu seperti ini. Kamu tidak usah bingung, segera ke tempat mobil, kamu pilih yang mana, ini DP-nya. Nanti tinggal cicil per bulan tanpa bunga. Sore itu adik saya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Jujur waktu saya dengar itu, saya cuma bilang, Tuhan Engkau ajaib. Segala sesuatu indah pada waktumu. Dan itu berkat yang luar biasa. Saya bahkan mengusahakan pun tidak bisa. Dan puji Tuhan, kenapa saya berani bersaksi ini? Karena kita udah selesai. Kita udah melunasi setiap cicilan yang ada. Dan Tuhan tuh baik. Hari ini oleh anugerah Tuhan saya boleh melihat orang tua saya boleh naik mobil gitu ya. Jadi tidak sampai kehujanan. Nah ini salah satu anugerah dari Tuhan. Yang dulunya mengalami sangat berbeban berat di area keuangan. Di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah, tidak akan menambahi. Percaya lewat hidup kalian, justru keluarga kalian akan diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama. Jadi ketika kita berdoa untuk pergumulan kita, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Pray until something happen. Jangan menyerah. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Nah, yang kedua adalah apa? Doa untuk orang lain. Nah, ini yang kita mau naik level. Seringkali kita bagus, kita sudah berhasil. Bahkan mungkin kalau saya tanya, ada nggak yang kesaksian? Oh mungkin ada yang mengalami seperti yang tadi saya ceritakan. Atau mungkin di area berbeda, bukan keuangan. Tapi apa? Keselamatan keluarga atau apa? Ketika aku berdoa buat pergumulan pribadi, cepat sekali dijawab oleh Tuhan. Oh puji Tuhan. Tapi yang kedua ini yang kita mau belajar. Maukah kita menyisihkan waktu doa kita juga berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk bahkan orang yang tidak kita kenal. Seperti itu. Nah kita belajar dari satu firman ya. Yaitu tentang Abraham. Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18. Saya bacakan ya. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-33. Intinya aja. Yaitu apa? Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Garis bawahi arti kata doa syafaat itu adalah apa? Berdoa untuk orang lain. Ini poin dari khotbah saya hari ini. Saya rindu setiap kita. Bukan hanya kita berdoa untuk pergumulan atau diri kita sendiri. Tapi kita mau dipakai Tuhan untuk mulai berdoa syafaat. Berdiri di antara Tuhan dan apa yang kita doakan. Itu doa syafaat. Berdoa untuk orang lain. Doa syafaat untuk Sodom. Ini sedikit aneh. Kenapa? Karena Sodom itu bukan kota yang dipilih oleh Abraham. Tapi dipilih oleh Lot. Tetapi Tuhan itu menggerakkan hati Abraham sedemikian rupa untuk berdoa syafaat bagi Sodom yang bukan kotanya. Jadi yang namanya doa syafaat itu tidak bisa dibuat-buat. Yang namanya berdoa untuk orang lain itu pasti lahir dari belas kasihan Tuhan. Kok bisa Abraham tidak tinggal di Sodom tapi berdoa untuk Sodom? Itu kalau tidak lain adalah ada hati Tuhan di dalam hati Abraham. Kita lihat kisahnya, ini luar biasa. Ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi Abraham tidak sendirian. Untuk mengantarkan mereka ke kota Sodom. Gitu kan. Nah kita lihat ayat 17. Berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ternyata Tuhan itu hendak melakukan sesuatu. Itu apa di ayat 18? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah ternyata kita lihat di ayat 20, ini yang Tuhan mau lakukan untuk Sodom. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya.
Perhatikan itu. Jadi kita tahu betapa berat dosa Sodom dan itu ternyata benar. Tuhan itu hendak memusnahkan. Oleh karena apa? Terlalu berat dosa dan kesalahan dan seperti bebal orang-orang Sodom dan Gomora itu tidak mau bertobat. Nah, jadi di ayat ini Tuhan itu sedang berpikir di ayat 17 tadi ya. Aku ini cerita enggak ya sama Abraham? Atau aku sembunyikan aja bahwa aku ini tidak memusnahkan Sodom dan Gomora? Atau aku curhat seperti itu. Dan akhirnya kita lihat di ayat 20 Tuhan memutuskan untuk menceritakan kepada Abraham. Seperti itu. Jadi Tuhan berfirman, banyak loh keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, terlalu berat dosanya. Bahkan Tuhan itu hendak mengetahui seperti apa sih kota ini. Nah, lihat ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Perhatikan ya, Tuhan berfirman kepada Abraham dan orang-orang ini. Jadi ini bukan perjumpaan pribadi seperti Tuhan menjumpai Saulus waktu itu. Yang orang-orang lain tidak bisa lihat, enggak. Ini Tuhan berfirman dan ada orang-orang lain di situ. Tetapi kita lihat di sini, perhatikan ayat 22 yang B. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Garis bawah kata itu. Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Sedangkan yang lain gimana? Yang lain pergi ke arah Sodom. Ketika saya renungkan ayat ini, Tuhan tidak salah untuk mencurahkan isi hatinya kepada seseorang ini. Tuhan tidak salah pilih orang. Ketika Tuhan curhat tentang kondisi sebuah kota yang mau dimusnahkan. Kita lihat posisi Abraham. Ini loh, seseorang yang mau berdoa bagi orang lain. Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan tidak hanya itu, kita lihat di ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, inilah orang yang mau berdoa bagi orang lain. Bahkan bagi kotanya. Bagi kota yang lain. Bukan bagi kotanya sendiri. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Abraham datang dan berdoa. Bagaimana Tuhan sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang-orang benar bersama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Lalu kita lihat 26 sampai 33. Abraham menawar di hadapan Tuhan. Tuhan, sekiranya kalau 45 Tuhan orang benar, apakah kau musnahkan kota itu? Tuhan, kalau 40 orang benar Tuhan. Kalau 30, 20, 10 orang benar, apakah kau musnahkan Tuhan? Wow, saya belajar dari Abraham. Ini loh, berdoa bahkan tuh orang lain. Bahasa Jawanya itu apa? Sampai ngotot. Sampai benar-benar Tuhan itu menjawab doanya, menjawab seruannya. Dan kita lihat di sana oleh karena doa Abraham. Sekalipun Tuhan tidak menemukan 10 orang benar itu. Oleh karena doa Abraham, Lot dan keluarganya itu mendapat kasih karunia dan diselamatkan. Satu note yang saya dapat di ayat ini. Selama kita berdoa syafaat untuk sesuatu yang kita doakan. Entah itu mungkin keluarga kita. Entah itu mungkin orang-orang lain yang tidak bahkan kita kenal. Entah itu mungkin untuk kota kita tercinta. Kota Semarang. Entah itu untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Selama kita berdoa syafaat, selama kita standing in the gap. Untuk apa yang menjadi isi hati Tuhan? Percaya Tuhan itu pasti jawab. Dan buktinya di sini Lot dan keluarganya diselamatkan. Kecuali istrinya karena tidak taat dengan perintah Tuhan. Jadi dari ayat ini saya semakin disadarkan bahwa jangan hanya berdoa bagi diri sendiri. Tapi maukah kita mengambil beban berdoa bagi orang lain. Satu kisah yang saya mau bersaksi hari ini. Waktu saya sekolah, saya punya sebuah beban. Tuhan, tidak hanya saya loh yang diselamatkan. Saya juga rindu teman sekelas saya diselamatkan. Apa yang saya lakukan? Saya kalau ada KKR di gereja, saya pasti akan bagi traktat. Saya nggak sungkan. Sekalipun pernah ketika saya bagi traktat itu dibuang, diinjak-injak di depan saya. Nggak apa-apa. Pulang sekolah, teman-teman saya semua sudah pulang. Saya ajak satu teman saya yang oleh anugerah Tuhan, saya injili dia. Akhirnya dia bertobat di ruang kelas, dia terima Yesus, dilawat Tuhan. Saya rangkul dia, hari ini kamu sudah menjadi manusia baru. Dan tidak nyana, dia adalah partner doa saya untuk melihat kebaunan rohani terjadi di kelas saya. Ya akhirnya
Waktu itu saya ajak dia berdoa berdua, kita ambili traktat yang sudah diinjak itu, kita doakan, Tuhan kami percaya apa yang kami tabur lewat Injil di kelas kami tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti melawat setiap teman sekelas kami. Amin, sudah. Jadi siang itu kita selalu berdoa, jam 1:30 pulang sekolah kita berdoa. Doanya nggak lama kok, cuma 10 menit kita syafaat. Ajaibnya Tuhan, beberapa tahun kemudian teman-teman saya yang menolak, bahkan yang berkata, aku tidak mau ke gerejamu. Saya melihat satu demi satu ada di gereja kita hari ini. Wow, seperti Tuhan berkata, Wijen, doa syafaatmu 1:30 siang dengan temanmu itu tidak pernah sia-sia. Dan hari ini saya melihat bagaimana pertobatan demi pertobatan itu mereka alami. Bahkan yang menginjak-injak traktat pun waktu itu, menginjak-injak brosur yang saya bagikan. Hari itu mereka ada di gereja kita dan diselamatkan. Saya melihat bagaimana ketika kita berdoa bagi orang lain, Tuhan itu mendengar doa kita. Katakan amin. Saya tutup dengan satu ayat, Matius 17 ayat 21. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kalau kita sudah masuk di level doa yang dalam, ternyata masih ada satu yang Tuhan mau tawarkan. Maukah kita berpuasa? Saya ingin sharing ya, ayo kita ingin di musim ini, lewat doa-doa kita, bahkan lewat puasa kita menjadi jawaban. Katakan amin. Satu waktu yang lalu saya digerakkan Tuhan untuk ambil doa puasa untuk bangsa kita Indonesia, khususnya di bulan Agustus kemarin. Jujur, saya mengalami benar-benar hati Tuhan buat Indonesia. Saya cuma berkata, Tuhan, aku ingin melihat kebangunan rohani di bangsaku. Dan Tuhan itu seperti memperhitungkan doa saya. Saya yakin bahwa setiap doa yang ditabur itu tidak sia-sia. Pertama-tama saya melihat hasilnya di kota saya Surabaya. Bagaimana ketika saya berdoa untuk pandemi COVID yang dinyatakan di kota Surabaya waktu itu zona merah. Tuhan ubah menjadi zona hijau. Ada banyak kesembuhan terjadi. Saya seperti dibukakan, Wijen, doa puasamu untuk Indonesia, untuk kotamu tidak pernah sia-sia. Jadi hari ini saya mau katakan, ayo setiap AOGIRS Semarang, Tuhan mau minimal 10% dari jumlah jemaat yang ada hari ini, 350 orang. Berarti minimal 30 sampai 35 orang dari AOGIRS GMS Semarang harus bangkit menjadi pahlawan doa. Harus berdiri bagi kota, harus berdiri bagi bangsa sampai kebangunan rohani terjadi. Katakan amin, katakan amin. Kalau doa saja tidak cukup, ayo saya undang, tambahkan doa puasa. Puasa bukan tentang jam bukanya, bukan. Tapi puasa itu bicara apa? Kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku angkat doaku untuk gereja, untuk kotaku, untuk teman sekelasku, untuk teman kuliahku. Aku angkat Tuhan untuk teman di tempat kerjaku, di kantorku dan lain sebagainya. Aku angkat doaku di hadapanmu. Dan percayalah, Tuhan itu selalu berkenan ketika kita berdoa, bahkan ketika kita menambahkan puasa. Katakan amin. Mari saya ajak setiap kita untuk berdoa. Saya tergerak untuk mendoakan setiap kalian. Dan saya yakin akan bangkit Gideon-Gideon. Orang-orang yang semula berkata, aku takut, aku tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan datang kepada kita, Tuhan akan berkata, bukan kamu penakut, tetapi kamu adalah pahlawan yang gagah, berani. Katakan amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami yakin dan percaya siang ini Engkau hadir tengah-tengah kami. Tuhan, firman-Mu sudah berbicara kepada kami. Kami mau Tuhan, di hari-hari terakhir ini, bahkan di musim pandemi ini, kami bangkit menjadi orang-orang yang berdoa. Kami tidak hanya berhenti berdoa bagi pergumulan atau bagi diri kami sendiri. Tapi kami mau Tuhan, berdoa syafaat. Masuk ke dalam level yang lebih dalam, yaitu mengerti isi hati Tuhan. Berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi mungkin teman-teman kami yang belum bertobat mengenal Tuhan. Berdoa bagi kota kami Semarang. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita buka mata sejenak. Di retreat gembala beberapa tahun lalu, ketika saya melihat slide kota-kota itu ditunjukkan, belum ada gembalanya, kota-kota perintisan. Buat saya itu biasa slide-nya. Tapi ketika saya melihat sebuah kota, dan saya melihat nama kota itu di samping sebelah kanan atas, saya masih ingat. Tiba-tiba beban itu muncul di hati saya. Bem! Di kursi itu saya juga bingung. Loh, Tuhan, saya nggak pernah ke kota itu. Bahkan saya nggak ngerti itu kota di mana, saya lupa. Tapi beban itu begitu kuat di hati saya untuk kota itu. Saya nggak tahu kenapa. Dan tiba-tiba di sesi itu, Pastor Philip Mantova berkata, saya kok merasa ya, di sesi ini belum selesai. Seperti mission night. Tuhan mau memanggil beberapa dari antara Anda untuk dipakai olehnya, menggenapi, diutus mungkin, saya nggak tahu, tapi seperti menggenapi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ketika Pastor Philip berkata demikian, jantung saya itu berdebar. Saya merasa bahwa ada dorongan di hati saya itu untuk itu saya, sepertinya Tuhan tuh minta maju gitu kan. Tapi saya juga bingung, ragu gitu kan. Saya nggak pernah alami itu pertama dalam hidup saya. Dan tiba-tiba Pastor Philip berkata, sepertinya ini pendoa. Saya masih redek dalam hati saya. Benar gak ya Tuhan saya maju? Dan Pastor Philip berkata-kata terakhir, sepertinya Anda orang Surabaya Tulen. Maju. Saya langsung berdiri dan saya maju. Saya sampai lupa posisi hari itu saya hamil besar. Saya gak ngerti apa-apa. Tapi ketika saya maju, saya angkat kedua tangan saya untuk kota itu. Saya nggak tahu, tapi saya bisa nangis sejadi-jadinya. Saya nggak ngerti. Sampai Pastor Philip bilang, suaminya mana? Suaminya suruh maju. Dan akhirnya kita didoakan oleh Pastor Philip. Saya nggak tahu. Tapi beberapa bulan kemudian, saya melihat berita di handphone saya. Saya duduk, dan saya posisi sudah melahirkan. Ketika saya sudah menidurkan baby saya lihat berita. Bagaimana kota itu mengalami tsunami. Di kursi di kamar saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma nangis. Saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti. Kenapa di retreat gembala kemarin, nama kota itu begitu melekat di hati saya. Begitu beban itu besar di hati saya. Saya nggak ngerti, mungkin itu yang dialami Abraham. Bukan kotanya. Sodom bukan kotanya. Tapi ketika hati Tuhan itu turun di hatinya, dia tidak bisa tinggalkan. Tapi dia tetap berdiri di hadapan Tuhan dan bersyafaat untuk Sodom supaya jangan dimusnahkan. Itu yang saya rasakan di hati. Saya cuma bisa nangis. Saya cuma berkata, Tuhan, tolong Tuhan. Supaya jangan banyak korban jiwa yang meninggal. Saya tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi puji Tuhannya hari itu Tuhan berkata, untung kamu taat dengan panggilanku. Saya tidak pernah tahu hari ini. Saya pun hari ini masih di Surabaya. Saya tidak ada di kota itu. Saya tidak pernah tahu. Kenapa hari itu Tuhan menyuruh saya, go, maju ke depan. Berdiri bagi kota itu. Saya tidak pernah tahu. Tapi yang saya tahu satu. Tuhan cuma minta, adakah orang-orang yang bersedia berdoa bagi kotanya. Bahkan sekalipun kalau itu bukan kotanya. Hari ini saya merasa di dalam roh saya begitu kuat. Ini mungkin seperti sesi altar call. Ketika saya berdoa, ketika saya seperti berkhotbah live di depan Anda. Saya cuma minta satu hari ini. Adakah di antara Anda, AOG GMS Semarang dari 350 orang. Anda berkata minimal, saya doa sama Tuhan, 10%-nya Tuhan, minimal 30-35 orang. Siang ini, kalau Anda berkata, aku mau menjadi pendoa. Aku mau berdiri buat Semarang.
Aku mau berdiri bagi kota-kota perintisan di Jawa Tengah. Aku mau berdiri bagi Indonesia. Kalau Anda orangnya, angkat tangan di tempat dimanapun Anda berada. Dan Anda setelah ini bisa chat gembala Anda dan berkata, itu aku kok, aku mau. Go, masuk dalam menara doa. Berjaga-jaga 1 minggu 1 kali, mungkin 1 jam saja di gereja. Atau via online masih. Anda berdoa syafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Katakan amin. Mari kita angkat tangan kita. Saya mau berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat. Saya percaya dengan mata iman saya melihat Anda hari ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, inilah Abraham Tuhan yang mau berdiri. Yang mau berdiri dari AOG Semarang untuk gerejanya, untuk kotanya, Semarang untuk bangsanya Indonesia. Tuhan, aku memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Pakai mereka Tuhan. Aku percaya sejak mereka mengangkat tangan, ada belas kasihan yang ditambah-tambahkan di hati mereka. Sejak hari ini, air mata mereka dikontrakkan untuk kebangunan rohani. Bukan hanya menangis bagi pergumulan mereka saja, bahkan bagi diri mereka sendiri saja, tapi sebuah level beban ditambahkan. Mereka akan menangisi gereja, mereka akan menangisi kota, mereka akan menangisi bangsa, bahkan sampai bangsa-bangsa, karena firman-Mu di Yesaya 56 ayat 7 berkata, kita adalah rumah doa bagi segala bangsa. Ini belum cukup Tuhan, ini masih belum apa-apa, ini baru awal. Tuhan, aku melepaskan biar api doa itu turun di dalam nama Yesus. Aku klaim 35 orang dari AOG Semarang bangkit menjadi pendoa-pendoa syafaat, dan segera kebangunan rohani akan dilipat gandakan. Dari 350 orang akan berlipat ganda 700 jemaat AOG Semarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, saya percaya kita semua diberkati oleh karena firman Tuhan. Dan yang diberkati bisa sama-sama katakan haleluya. Nah, hari ini saya pengen banget kita itu bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Kristus. Kita sama-sama melayani Tuhan. Dan yang pastinya kita sama-sama menjadi berkat buat banyak orang, dipakai Tuhan luar biasa. Oleh karena itu saya mau mengundang teman-teman yang hari ini belum menerima keselamatan. Engkau belum menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi satu-satunya. Belum pernah menerima keselamatan. Mari saya rindu berdoa buat kalian. Taruh tangan kalian di dada. Dan ikuti doa saya. Bapa, terima kasih Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Terima kasih Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Hari ini kami berdosa ya Tuhan. Hari ini kami berdosa ya Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami. Ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni setiap pelanggaran kami. Kami gak layak. Tapi biar hari ini Engkau layakkan setiap kami ya Tuhan. Biar hari ini Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mengaku dengan lidah dan percaya dengan hati kami. Hari ini kami mau mengaku dengan lidah dan percaya dengan hati kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus satu-satunya. Bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus satu-satunya. Yang menjadi juru selamat kami. Yang menjadi juru selamat kami. Yang sudah menebus dan membasuh hidup kami menjadi layak dan suci di hadapan-Mu. Sudah menebus dan membasuh hidup kami sehingga kami jadi suci dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Masuk dalam hati kami. Masuk dalam hati kami. Dari hari ini. Dari hari ini. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan buat teman-teman yang baru saja didoakan, teman-teman bisa klik link welcome home di bawah ini supaya engkau makin diberkati dan engkau makin dikuatkan lebih lagi. Mari setiap Army of God angkat kedua tanganmu biar hari ini kau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Engkau berkati setiap jemaat AOG dimanapun mereka berada. Sinari mereka ya Tuhan dengan wajah-Mu. Biar mereka terus berjalan di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Jadikan mereka pribadi yang kuat. Jadikan pribadi yang luar biasa di dalam Engkau. Mereka tidak pernah lelah untuk melakukan kehendak-Mu. Biar mereka bersinar terang dimanapun mereka berada. Menjadi berkat kemanapun mereka diutus, kemanapun mereka melangkah. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mencintai dan mau terus berjalan di dalam rencana Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. God bless you.